Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus? Bersama dengan 14 teman-temannya seangkatan. Termasuk Bapak? Angkatan 1980. Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 17 di angkatan 1980 itu di November tahun 85. Sebenarnya Om Begawan itu sudah kapok Lombok membicarakan tentang Pak Jokowi ini. Kapok Lombok tahu itu. Sudah males tapi pengen lagi. Ya tentang salah satunya tentang reuni Pak Jokowi sama teman-temannya kemarin pas hari Minggu itu. Nah ini ya dilalah ini. Senin sama seharian ini banyak yang nanya. Kok nggak bahas soal tema itu toh? Pak Bek. Ya teman, ya saudara, ya banyak ngompolers. Ya Jokowers juga itu. Ada yang tanya. Dikira wis masuk angin, wis pekah itu. Atau takut diperkarakan. Nek membicarakan tentang isu ijazah Pak Jokowi. Ya dudu mergo kuwi. Saya kan hanya memberikan pendapat gitu. Bukan menuduh atau menyampaikan sesuatu berita yang sudah viral gitu. Nah, pas tak coba baca beberapa berita kabar acara reuni itu, ya sudah, memang harus ada yang tak buka akhirnya. Nah, keputusan akhirnya ngupas perkara reunian wisuda. Kok reunian wisuda itu katanya angkatan 80. Reunian angkatan masuk itu. Reuni kok ya angkatan masuk itu jane kan ya salah. Reuni itu itu kembali, uni itu ngumpul lagi. Ngumpul, uni itu kan ngumpul, reuni itu ngumpul kembali setelah lulus itu, bukan pada waktu masuk. Lah keputusan akhir ngupas perkara reunian wisuda reuni Pak Jokowi dan teman-teman itu murni tak rasa-rake ada yang kepiye gitu. Ada yang aneh gitu. Ada sesuatu yang kurang pas. Ya kalau itu sebuah permainan sandiwara atau drama itu latihannya kurang. Ada hal-hal yang masih menimbulkan pertanyaan. Ya kayak tadi, kan jelas banget bedanya di mana. Sudah pada menyimak kan video yang di depan tadi. Itu mereka ada di satu lokasi yang sama loh. Sama-sama juga wisuda pas 19 November 1985. Bareng Pak Jokowi. Beda waktu wawancara saja nih. Kenapa info yang disampaikan soal beda angka seangkatan yang di wisuda bisa terucap? Ya sebentar nih, sebelum tak teruskan, Om Begawan ingin menyampaikan ini. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Perasaan duka yang mendalam. Rasa turut sangat kehilangan salah satu orang penting di negeri ini. Kami turut bersedih atas berpulangnya Pak Kwi Kian Gi, politisi, dulu seorang politisi dari PDIP atau ekonom senior malah, mantan menteri yang punya dedikasi serta komitmen tinggi, cinta pada negara ini. Beliau meninggalkan kita di usia 90 tahun, sudah sangat sepuh. Semoga segala kebaikan beliau menempatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya, itu nderek berbelasungkawa. Ya kita teruskan tentang berbagai pernyataan atau yang terjadi di saat reunian Jokowi sama teman-temannya yang masuk tahun 1980 katanya ini. Tadi kan wis tak singgung. Kenapa jumlah yang wisuda bareng kok berbeda? Opo mergo sudah sama sepuhnya sehingga nginget-inget teman wisuda wis do kelalen itu loh. Tapi ada yang masih inget nomor induk mahasiswa itu kan berarti hebat. Pak Frono Jiwo menyebut 14 nama, terapal dia siapa saja yang diwisuda bersamaan. Sedang Pak Totok Suripto, ini saya lihat, saya baca, teman Jokowi yang dari Semarang itu nyebut yang bareng wisuda itu ada 17 orang. Itu lagi jumlah wong sing bareng wisuda Pak Jokowi loh. Itu wis beda. Durung perkara liyane kan ada yang aneh gitu. Jumlah teman wisuda saja gak klop, meski hanya belasan.
ya wajar. Yang kayak ginian bikin rakyat jadi meragukan, banyak pertanyaan tentang bener enggaknya Pak Jokowi di UGM sampai lulus atau tidak. Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Dan meski begitu, kemarin sempat pula loh tersebar di media sosial tentang info kalau ada teman Pak Jokowi bernama Mulyono disebut dulu tuh calo terminal. Ada yang sempat viral tuh. Katanya calo di terminal Glilingan Tirtonadi Surakarta. Gandeng umbawan dudu wong terminalan ya gak ngerti. Tapi mestinya enggak sih. Masa gitu lulusan S1 zaman dulu apalagi di UGM loh. Dan tinggal di kota Solo, harusnya cari pekerjaan itu lebih mudah. Angkatan tahun 80-an itu, wah, nek jenenge sarjana itu plunglap, gampang cari pekerjaan. Iya, tahun 80-an itu. Gak ada yang salah, seorang sarjana UGM jadi calo nggak salah, nggak apa-apa. Ini hubungannya hampir kecil kemungkinan. Seorang insinyur lulusan UGM jadi calo, ya mungkin. Terus ada yang nyebut juga, yang ikut foto bareng pakai topi pet hitam. Topi pet itu kayak Kopassus itu loh, tapi warna hitam. Kemarin ada yang bilang dia bernama Bambang Saptono, tapi saya juga nggak percaya itu. Dan bukan lulusan UGM kalau itu, melainkan dari ITB. Sana aneh banget ini sekarang ini. Itu loh pas foto bareng tuh, di barisan paling depan jongkok ada di sisi kanan Pak Jokowi atau di sisi kiri pada pandangan kita itu. Urut kedua dari kiri. Andilalah aku rada apal karo Mas Bambang Saptono itu. Itu dulu aktivis di kota Surakarta. Selama Jokowi presiden dia memang gelibet terus di istana itu, melu KSP Pak Muldoko itu. Setelah tak cek di beberapa postingan video, sepertinya sih bukan dia. Saya apel sama Bambang Saptono. Oh, bukan ini. Bukan Pak Bambang yang ada di foto bersama Pak Jokowi. Loh bener bila Pak Bambang Saptono Jokower sejati bener. Ada di lokasi reunian di UGM bener. Ini nggak pakai kaos biru. Topi pet juga. Sekilas mirip nih. Ini bukan, beda orang. Dia berkacamata kemudian jaketnya coklat. Nih mirip lah sama pas pampres itu. Nah, ikut merekam juga. Dan pasti dia unggah tuh di medsosnya. Baik X, IG maupun TikToknya. Di acara di UGM itu. Jadi tolong. Agak hati-hatilah kita melihat, mengamati supaya kita nggak ikut-ikut nyebar hoax. Masa ngompoles melu-melu sih orang bener. Itu perkara lain ini tentang yang butuh dipertanyakan. Dari acara reuni Fakultas Kehutanan UGM, wah banget itu yang ada sepertinya kejanggalan-kejanggalan. Rasa sumelang mau aweh kulaan ban. Debat karo relawan Jokowi itu banyak. Ini contoh nih, di sebuah medsos itu terposting bila teman-teman Jokowi datangi berbarengan, diangkut sama mobil kayak bus, kayak elep itu, atau kendaraan ukuran gede itu. Loh apa mungkin lokasi parkir di dekat pertemuan itu gak memadai atau sempit? Makanya pada parkir di area lain lalu pada diangkut ke situ. Ya bisa sih itu band bareng-bareng. Ini kita akan melihat. Sepertinya kayak dimobilisasi gitu loh. Kalau namanya reunian itu kan biasanya kalau yang saya tahu, yang saya alami itu datang satu persatu. Bawa keluarganya mungkin. Lalu say hello dan sebagainya. Memperlihatkan kesuksesan dia. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai gitulah. Tapi ini kelihatannya janggal gitu. Nah yang buat kita bertanya-tanya, reuni kenapa bisa di kampus gitu loh. Biasanya loh ya, biasanya ini apalagi ada teman seangkatan yang jadi presiden, pasti difasilitasi di rumah makan besar apa gitu atau gedung pertemuan. Pakai woyo-woyo misalnya. Lah bahwa dilanjutkan cara ke kampus bareng-bareng monggo, lalu lihat-lihat atau bernostalgia boleh, itu mungkin saja. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan tempat pertemuannya. Tidak ada aturan yang dilanggar, hanya tidak semestinya. Orang saumumnya reuni diadakan di mana kita dulu sempat menempuh pendidikan gitu. Reuni diadakan di sekolah atau kampus, biasanya berbarengan sama lustrum, ulang tahun sekolah. Itu bukan reuni, memang ada acara ulang tahun itu lalu ketemu teman. Gitu.
Intinya pas fakultas atau sekolah atau kampus memang menggelar acara, dan biasanya lagi itu reuni dari banyak angkatan. Nek ultah fakultas ya berbagai angkatan, berbagai jurusan. Nek ultah kampus ya reuni sekaligus beda fakultas juga bisa bareng-barengan. Namun reuni kemarin itu kan satu barengan aja, satu angkatan aja. Lu mau bagaimanapun itu gak seadate loh. Tidak dalam kebiasaannya, maka ya wajar masyarakat jadi bertanya-tanya. Ada sisi kejanggalan yang perlu diketahui atau dipertanyakan oleh masyarakat. Dari sisi waktu aja lah, ya sama saja. Tidak jamak yang terjadi di Indonesia itu. Reuni kok bukan di akhir tahun itu. Tadi kan saya sudah katakan, reuni itu itu kembali, uni itu berkumpul. Jadi berkumpul kembali setelah berpisah. Berpisah artinya setelah lulus pisah lalu kumpul lagi di saat reuni. Nah, mungkin pas musim cuti bareng atau pas kebanyakan digelar itu pas bakdo, hari raya, Idul Fitri, bisa pada liburan tuh reuni kumpul kembali. Lo memang kampus belum masuk sih. Mungkin nyari pas sepi. Cah kuliah angkatan baru itu bulan depan masuk UGM kayaknya juga sama itu. Baru Agustus itu baru ada masuk. Apa nyari waktu sih belum padat kalender akademiknya ya nggak tahu ini. Apa iya bisa sih? Neng mau bagaimanapun ada kesan ini reuni dadaan, tiba-tiba reuni. Nggak tahu ini begawan cuma ketawa-ketawa aja ini, bukan ketawa ini lucu memang. Ada kesan ini reuni dadaan. Kayak modelnya sadek sanyet itu. Tidak direncanakan jauh-jauh hari. Tapi ada foto juga yang memperlihatkan sebelum reuni itu diselenggarakan, ada briefing dulu dengan orang-orang yang sama. Ada orang mengatakan, loh kalau mau reuni kan harus ada rapat panitia. Loh rapat panitia kok kayak umum. Sama dengan yang mau reuni. Itu namanya briefing kalau saya. Atau enggak tahu lah. Apa dibuat settingan seperti itu, saya nggak tahu. Saya tidak menuduh. Cuma saya melihat ada sebuah kejanggalan-kejanggalan yang mesti saya pengen tahu juga loh. Pasti ada ngumpul yang mikir tuh. Kok Bengawan bisa mikir ke situ sih? Kalau dadaan, yang datang biasanya sedikit ya bisa loh. Ning di angkatan Jokowi itu banyak banget orangnya. Berdasarkan informasi yang tak kumpulkan, angkatan Jokowi itu ada 80 orang. Dari berbagai pulau juga baik Papua, Sulawesi, Kalimantan. Aku ngerti. Mergo info ketua panitian. Bukan hanya ke mereka loh. Nah kemarin kurang lebih ada 80 orang loh. Jadi terkesan semua hadir satu angkatan. Masa sudah 45 tahun loh. Mungkin ada yang ada di luar pulau, mungkin ada yang sudah almarhumah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang keberhalangan, kan begitu logikanya. Nah, iya toh. Atau ngepasi ada acara berbarengan, banyak yang nggak hadir. Mergo mayoritas statusnya wis pada pensiun, momong cucu, sehingga pada longgar. Lalu dasar yang tak pakai buat nyebut dadakan itu apa? Ya backdropnya. Kalau kita mau meneliti loh, atau baliho di acara itu loh, terkesan gawe ini sak sempate dewe. Bukan di soal desain backdrop, melainkan kata atau yang tertulis. Itu gak pas. Yang paling atas itu tertulis reuni ke 45 tahun, spirit 80. Maksudnya itu gitu. Itu acara reuni angkatan 80. Reuni sudah ke 45 kali. Loh, kalau menulis angkatan 80 mengacu tahun awal kuliah Jokowi itu memang tahun 80. Kan kesannya benar toh. Wah, katanya benar tuh, maka yang hadir ya seangkatan masuk wong angkatan 80, barengan sak kelas dengan Pak Jokowi. Ada 80 orang. Namun penggunaan kata reuni ke 45 tahun, apakah itu bahasa yang tepat? Soalnya bila ditulis reuni ke 45 tahun berarti tiap tahun ada reuni. Khusus angkatan 80 gitu kan. Kan gitu. Yang namanya reuni biasanya kan patokannya tahun lulus loh. Setelah lulus, setelah berpisah, baru besok ada reuni ketemuan lagi. Dari 1980 sampai 2025 tahun ini, memang pas 85 tahun.
Seperti yang dibilang Dokter Tifa. Lu 81 sampai 85 bukankah mereka masih kuliah? Kan gak keketung reuni dong. Gimana masuk 1980? Setahun kemudian reuni yang tepat itu ya reuni tahun ke-40 baru bener. Bukan pula reuni ke-40 tahun. Reuni kok ke-40 tahun. Gak usah pakai tahun itu loh. Reuni ke-40. Sebab itu menandakan setelah tahun 85 berarti mereka rutin mengadakan reuni kalau 40 kali atau 45 kali. Nah, soal lain, Pak Jokowi setelah terkenal atau jadi pejabat, setidaknya sewaktu gubernur 2 tahun lah. Sewaktu gubernur menjabat 2 tahun di DKI, kemudian menjabat presiden 10 tahun. Kok nggak pernah mendatangi reuni di UGM? Dari tahun pertama sampai tahun ke-44 itu. Loh sayangnya para wartawan kemarin nggak nanya. Itu reuni mereka itu memang rutin tahunan, atau reuni yang pernah, atau reuni terakhir tahun berapa, kan nggak ditanya. Ini sesuatu yang bikin kita rada kepiye ngono lho. Kalau orang Jawa ya ampun. Loh, silahkan ngompoler. Berpikir sendiri atau membuat opini sendiri, nyandai dewe. Cek tuh tulisan di backdropnya. Tanya ke guru bahasa Indonesia, apa benar penulisan angka sama kata tahun? Apa yang mergo kesusu tadi? Sehingga yang desain Balio backdropnya hanya menghitung tahun 2025 dikurangi 1980 ketemunya 45 tahun kan itu. 45 tahun, Bung. Bukan ke 45. Ini juga bukan Om Begawan meragukan Jokowi, enggak. Bukan meragukan Pak Jokowi kuliah di UGM, tidak. Aku percaya kuliah di UGM. Yang kita lagi banyak pertanyakan itu perkara lulusnya itu loh. Atau soal ijazahnya. Yang Om Begawan pengen ngerti itu soal lulusnya tadi. Atau ijazahnya itu loh. Dalam pertemuan sekolah, kan seperti yang wis tak senggol gewing itu. Bila ada teman yang jadi pejabat, dia sering memfasilitasi ajang reuni itu. Mulai dari rumahnya buat ngumpul, kadang membayari penginapan, memfasilitasi konsumsi, termasuk bila ada teman yang tidak mampu. Itu dibantu buat transport ke acara yang mau diadakan reuni. Yang agak gak masuk akal itu. Ini menurut saya loh ini. Mengapa Pak Jokowi tidak pernah melakukannya? Waktu jadi pejabat. Ya? Apa Pak Jokowi util? util. Pelit itu. Kan yang enggak. Itu. Saya belum pernah dengar Pak Jokowi reuni tahun pertama. Berarti kalau dia lulusnya tahun 1900, masuknya 1980, tahun 81 sudah reuni. Yang pertama. Kan gitu toh. Lalu tahun 82 reuni yang kedua. Kak, ya lucu itu. Iya toh. Dia ratusan kali mungkin bagiin hadiah sepeda, buku, beras, sembako, kaos ke warga tidak mampu. Orang mau ratusan, ribuan di total. Kalau pada rakyat saja begitu, masa iya mau ngadain reuni dibiayai Pak Jokowi enggak bisa. Lu anggap saja barang yang dibagikan ke rakyat, semua itu pakai duit negara misalnya. Yang Mas ngadain reuni pakai duit pribadi tentu tidak dilarang. Kenapa saat menjabat belas tidak pernah reuni? Atau memang tidak pernah mau datang? Apa dulu zaman kuliah pernah punya pacar seangkatan? Ini nggak lucu loh ini. Cuma kira-kira. Jadi takut. Teklek kecemplung kali. Gitu. Timbang golek pilih Bali itu. Enggak, mungkin enggak. Ini bisa nanti ada yang cemburu. Lah kan Pak Jokowi bukan karakter orang-orang yang aneh-aneh menurut saya. Yang perilakunya agak gimana, enggak. Lah wong isu-isu negatif tentang hal-hal yang menimpa Pak Jokowi, otomatis kita jadi mikir. Ya apa mergo gak sempat lulus? Ini loh masalahnya ini. Coba kita pikirkan. Atau lulus ijazahnya hilang. Ini yang kita tunggu. Membuat dia jadi gak dua hati tuh. Gak bisa menunjukkan aslinya. Ini Begawan nanya loh, bukan menyimpulkan loh. Ada dua kemungkinan geger ijazah Pak Jokowi itu. Memang nggak lulus atau lulus ijazahnya hilang, kan gitu aja. Sehingga ijazah aslinya itu nggak muncul-muncul gitu loh. Kenapa baru sekarang mau hadir dan nemui teman-teman kuliah?
Yang meskipun teman-teman kuliah itu juga diragukan keseluruhannya. Loh, kata mereka teman Pak Jokowi, waktu diwawancari ada yang wisuda dan terima jasanya bareng. Yang lulus November 1985. Mereka juga sempat foto saat wisuda. Yang viral itu loh setelah foto. Pada ngumpul di keluarganya yang nemani wisuda waktu itu. Kenapa Pak Jokowi nggak foto bareng sama Eyang Noto, sama Eyang Wijiatmi? Pas pakai baju toga misalnya. Kan itu bisa jadikan bukti. Apa diantar sama keluarga yang lain? Ini kok belas nggak ada fotonya. Tahun 1985 memang masih jarang orang punya kamera. Jadi foto tahun itu kebanyakan bayar fotografer. Tapi banyak foto. Hitam putih ya bisa lah. Setidaknya kuat sewa fotografer. Kan bisa minta satu foto aja. Dan mungkin di kampus banyak fotografer yang memfoto untuk dibayarkan. Bareng bapak ibu saudara atau buat kenang-kenangan, minta difotokan sama fotografer yang dibayari temannya misalnya, kan bisa. Apa foto ini masih disimpan? Belum diperlihatkan ke masyarakat, biar masalah ijazahnya Pak Jokowi itu berlarut-larut, terus jadi polemik, jadi berita terus. Kalau menurut saya loh, tunjukkan saja Pak. Biar makin meyakinkan rakyat, nek Pak Jokowi memang benar-benar diwisuda dan lulus dari UGM. Selama acara reunian hari Minggu, sing sebenarnya bikin ragu juga untuk masyarakat. Itu para pas pampres. Kenapa sih gelibet begitu pas acara foto-foto? 4 pas pampres sampai ikut mendekat loh, buat melakukan pengamanan. Dan dibiarkan sama Pak Jokowi. Coba kembalikan ini ke diri kita. Misal pun kita pejabat tinggi, tokoh besar sebuah agama misalnya, ulama atau apa, sekelas Panglima TNI atau jabatan apapun. Termasuk jadi artis yang biasa dikawal bodyguard. Apa pas acara reunian mengawal-pengawalan sampai jagain deket-deket gitu. Kan bikin kita nggak enak sama teman-teman. Apalagi sebagai orang Jawa, harus ada ewuh pekewuh untuk membiarkan pas pampres menjaga terlalu ketat begitu. Ning wong Jawa ya malu lah dengan sikap mereka yang membatasi interaksi sama teman-teman kuliah. Ada apa sebenarnya? Mereka tidak sedang reuni rampok. Tidak reuni orang jahat, ini orang-orang baik, lulusan UGM loh. Sehingga sampai dikawal serapat gitu. Seberbahaya apa teman kuliah Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi tidak meminta pas pampres buat ngawasi saja dari jauh? Aman. Apa sih kekhawatirannya? Nah, masih menjabat presiden, pengamanan seketat itu memahami. Ini kan sudah purna jabatan. Harusnya pengawalan tidak seketat itu. Sampai saat ini, mau foto aja, 2 pas pampres ikut nyempil. Dodo di belakangnya Pak Jokowi. Padahal itu foto sama teman-teman perempuan kok, ya curiga loh. Ya oke lah, ini pesan pembegawan sekali lagi kepada Pak Jokowi atau yang membela Pak Jokowi. Ada 2 kemungkinan. Kenapa misteri ijazah Pak Jokowi tidak segera selesai? 1, karena Pak Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Yang kedua, lulus tapi ijazahnya hilang, bisa juga sehingga ijazahnya tidak muncul-muncul. Maka Pak Jokowi saya harapkan untuk segera menunjukkan yang asli supaya tidak gaduh dan masyarakat supaya berpikir positif terhadap Pak Jokowi. Ben kajen Pak. Terima kasih. Salam begawan, jangan salah paham supaya kita tidak gagal paham. Dadah.